Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dengan keadaan sehat ya. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Natasha Norma Fitria. Kita akan belajar tentang kata baku dan tidak baku. Mengapa kata baku itu sangat penting sekali? Karena penggunaan kata baku dan kata tidak baku itu sangat penting sekali, terutama menulis sebuah kalimat atau menulis informasi. Apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI. Jadi kata-kata ini ditulis sesuai dengan ejaan yang ada di kamus. Selanjutnya kita akan membedakan mana kata baku dan mana kata tidak baku melalui berikut ciri-cirinya. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini memiliki beragam suku. Budaya memiliki bahasa daerah yang cukup banyak. Nah, salah satu ciri kata baku adalah tidak dipengaruhi bahasa daerah dalam pengucapannya. Tidak ada istilah bahasa daerah manapun. Kemudian, ciri-ciri yang selanjutnya, yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Sama halnya ciri-ciri yang pertama, bahwa kata baku ini tidak mengandung unsur-unsur bahasa asing atau bahasa yang digunakan oleh orang-orang luar negeri. Yang ketiga, kata baku tidak mengandung arti pleonasme atau majas yang menambahkan informasi yang sudah jelas. Misalnya, dia turun ke bawah. Dia kalau turun pasti ke bawah. Tidak perlu dijelaskan lagi di kata bawah. Kemudian kata baku yang keempat, bukan bahasa percakapan sehari-hari. Dan yang terakhir, kata baku disesuaikan konteks kalimat. Saya ulangi lagi, ciri-ciri kata baku yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Dan yang keempat, bukan bahasa percakapan sehari-hari. Dan yang terakhir, kata baku disesuaikan dengan konteks kalimat. Setelah itu kita akan mempelajari tentang kata tidak baku. Apa itu kata tidak baku? Kata tidak baku adalah kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya, kata tidak baku sering dipakai pada saat percakapan sehari-hari. Ketika kalian mengobrol dengan teman,
atau orang tua itu kalian menggunakan kata tidak baku atau kata tidak resmi. Biasanya lebih bersifat santai. Berikut ciri-ciri tidak baku. Ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Dan yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya dapat berubah-ubah. Yang terakhir, memiliki arti yang sama, meski terlihat beda dengan bahasa baku. Saya akan memberikan contohnya. Yang pertama, apotek itu bukan kata baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI, yang betul adalah apotik. Contoh yang kedua, musola itu bukan kata baku. Yang baku adalah musala. Dan contoh yang ketiga, aksesoris itu bukan kata baku. Yang baku adalah aksesoris. Contoh yang keempat, souvenir itu bukan kata baku. Yang baku adalah souvenir. Contoh yang kelima, pelengkapan itu bukan kata baku. Yang baku adalah perlengkapan. Contoh yang keenam, rezeki itu bukan kata baku. Yang baku adalah rezeki. Contoh yang ketujuh, soeke itu bukan kata baku. Yang baku adalah sueke, pakai i bukan pakai e. Contoh yang kedelapan, minus itu tidak baku. Yang baku adalah minus. Contoh yang kesembilan, plus itu bukan kata baku. Yang baku adalah plus. Dan contoh yang ke-10, bakso itu bukan kata baku. Yang baku adalah bakso. Contoh yang ke-11, konveksi itu bukan kata baku. Yang baku adalah konveksi. Contoh yang ke-12, komputer itu bukan kata baku karena itu bahasa asing atau bahasa Inggris. Yang betul adalah komputer. Contoh yang ke-13, tekstil itu bukan kata baku. Yang baku adalah tekstil. Contoh yang ke-14, aksesoris itu bukan kata baku. Yang baku adalah aksesoris. Dan contoh yang terakhir, yang ke-15,
musola itu bukan kata baku. Yang baku adalah musala. Sekian video dari saya. Bila ada kekurangan dan ada salah kata-kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.